Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu perjalanan setelah kematian, yang kita ambil dari Qiyamatul Kubra, kitab Qiyamatul Kubra. Para pemirsa sekalian, sebagaimana yang para pemirsa yang telah mengikuti sejak awal kajian dalam perjalanan kematian, kita sudah lewati pembahasan perjalanan manusia ketika dia di alam barzakh, ketika dia ketika hari kiamat, ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Dan kita sekarang masih membahas bagaimana perjalanan manusia, bagaimana kondisi mereka di padang mahsyar, terutama terkhusus lagi terkait dengan masalah syafaat. Ikhwah, kita sudah bacakan beberapa hadis terkait dengan syafaat. Ya, kita sudah bacakan beberapa hadis terkait dengan syafaat. Dari mulai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ma'bad bin Hilal Al-Anzi, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian juga Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana umat manusia ketika mereka berada di padang mahsyar, di mana waktu itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu matahari sangat dekat, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Ada dua di sini maknanya, bisa sejarak 1 mil dari manusia, atau mil itu yang dimaksud adalah tongkat untuk memasukkan celak ke dalam mata, berarti hanya segini. Itulah jarak matahari di atas kepala umat manusia. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, manusia merasa dalam penderitaan di padang mahsyar tersebut. Mereka ingin segera nasib mereka ini diselesaikan. Apakah
ke surga ataukah ke neraka. Maka mereka pun berinisiatif untuk datang kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam adalah ayah seluruh umat manusia. Tujuannya minta kepada Nabi Adam alaihissalam agar menghadap Allah dan mohon kepada Allah disegerakan penyelesaian urusan manusia ini, biar penderitaan mereka berkurang, biar jelas apakah yang ke neraka, yang ke surga. Akhirnya datanglah mereka ke Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam mengatakan, bukan aku yang layak untuk melakukannya. Coba kalian pergi ke Nabi Nuh. Maka pergilah mereka ke manusia pada saat itu ke Nabi Nuh dengan harapan agar Nabi Nuh lah alaihissalam yang datang menghadap pada Allah dan menyelesaikan penderitaan manusia di padang mahsyar. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak mau, malu dikarenakan pernah berdoa dengan doa agar orang kafir dimusnahkan. Tapi Nabi Nuh alaihissalam memberikan arahan, coba kalian datangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas mereka pun datang menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyebutkan beberapa keistimewaan. Kalau Nabi Nuh tadi disebutkan, mereka sebutkan Anda adalah Rasul pertama. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyebutkan Anda adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar permasalahan kita, penderitaan kita diselesaikan, ya, di padang mahsyar ini. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak berani untuk mengajukan diri atau pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau malu. Alasannya beliau telah melakukan 3 kedustaan. Ya sebenarnya untuk maslahat, ya. Tapi pergilah ke Musa. Akhirnya pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa mengarahkan ke Nabi Isa. Mereka pun perginya ke Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga tidak malu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Namun gak menyebutkan alasannya. Terakhir, cobalah kalian kepada Nabi yang terakhir. Barulah umat manusia pada waktu itu berbondong-bondong menghadap Nabi SAW, Muhammad SAW, mohon kepada beliau agar menghadap Allah dan diselesaikan tujuannya agar masalah mereka, penderitaan mereka di padang mahsyar itu terselesaikan. Demikian ikhwah. Kemudian Rasulullah SAW pun menghadap pada Allah dan beliau sujud, beliau pun memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang langsung pada waktu itu. Belum pernah Rasulullah mengucapkan ucapan itu, tapi Allah yang telah memberi taufik, Allah yang telah mengilhamkan itu. Hingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, silakan bermohon, kami akan kabulkan permohonanmu. Silakan kamu minta syafaat, kami akan izinkan kamu memberikan syafaat. Demikian ikhwah. Kemudian Rasulullah SAW meminta agar Allah mengeluarkan orang-orang mukmin dari api neraka. Disinilah pembicaraan untuk hari ini. Karena antara kisah pertama dengan di akhir hadis itu berbeda. Karena tujuan mereka para umat manusia datang kepada Rasulullah ingin agar menyelesaikan masalah penderitaan mereka yang sedang mereka rasakan di padang mahsyar. Malah di akhir hadis menyebutkan Rasulullah memohon kepada Allah untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang imannya tipis dari api neraka. Berarti kan ini sudah masuk neraka. Sementara tadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan penderitaan mereka di padang mahsyar. Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Disinilah ikhwah para ulama berkomentar. Mengapa kisah di awal hadis berbeda dengan endingnya? Saya ulangi, awalnya terkait dengan ingin terlepas dari penderitaan padang mahsyar, ya, sehingga jelaslah mereka di mana tempatnya, akhir dari tempatnya, apakah di surga atau ke neraka. Ternyata di akhir hadis syafaat yang disebutkan dalam hadis adalah syafaat mengeluarkan kaum muslimin, orang-orang mukmin yang tipis imannya dari api neraka. Berarti kan dia sudah masuk.
Demikian ikhwah. Tidak sinkron antara hadis di awal hadis dengan di akhir hadis. Demikian ikhwah. Ya mungkin kalau para ikhwah membaca hadis ini akan terlihat ketidaksinkronannya di hadis yang pertama dengan endingnya. Taib. Imam At-Tahawi memberikan dalam kitab Syarh At-Tahawi, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan bahwasanya wa ka'anna maqsudus salaf fil iktisari ala hadzal miqdar min hadis, sepertinya tujuan para ulama salaf tersebut hanya menyebutkan hadis ini huwa raddu 'alal khawarij wa man tabi'ahum minal mu'tazilah. Ya, kenapa kok malah yang disebutkan di ujung? Tidak ada korelasi antara pangkal hadis dengan ujung hadis. Kenapa hanya menyebutkan yang ringkas? Apa kata mereka? Sepertinya mereka ini sengaja langsung menyebutkan, tidak menyebutkan proses syafaat yang uzma, syafaat untuk padang mahsyar, tapi langsung menyebutkan tentang syafaat dikeluarkannya orang mukmin yang durhaka dari api neraka. Kenapa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Untuk membantah orang-orang khawarij dan para pengikut-pengikut mereka dari golongan Mu'tazilah. Karena sebagaimana yang sudah mungkin para pemirsa pernah mendengar bahwasanya orang-orang khawarij mengatakan bahwa orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang-orang mukmin pelaku dosa mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Sementara yang difahami, akidah yang diambil para sahabat dari Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ada di kalangan kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka, tapi terakhir akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun pemahaman ataupun yang diyakini oleh orang-orang khawarij dengan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya semua yang masuk ke dalam api neraka, maka baik dia orang muslim apalagi orang kafir, maka mereka kekal dalamnya. Hanya berbeda azab, tingkat azab. Seperti yang pernah kita singgung, al jannatu lahu darajat, laha darajat. Jannah surga itu memiliki tingkatan ke atas. Wan naru laha darokat. Api neraka itu ada tingkatan ke bawah. Kalau surga semakin ke atas semakin luar biasa nikmat disediakan Allah untuk penghuninya. Adapun api neraka semakin ke bawah maka dia semakin dahsyat azabnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi baik orang mukmin maupun orang kafir, orang-orang mukmin yang berdosa, durjana, pelaku-pelaku dosa besar, diyakini oleh orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, mereka itu kekal dalam neraka, hanya memang berbeda level dengan orang kafir. Sama-sama kekal tapi berbeda level tingkatan azab. Demikian ikhwah, seperti Abu Thalib, ya, dia kekal dalam neraka tapi level azabnya berbeda dengan yang orang-orang kafir yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hanya ikhwah perbedaan antara orang Mu'tazilah dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan bahwasanya apabila seorang muslim melakukan dosa besar maka dia murtad. Selesai, titik bagi mereka. Orang-orang muslim yang menyatakan dirinya muslim, sekali dia melakukan dosa maka dia murtad, langsung keluar dari Islam. Orang Mu'tazilah nggak mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan seorang mukmin, orang muslim yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa besar, maka mereka itu posisinya berada di manzilah baina manzilatain. Berada di sebuah tempat di antara dua tempat. Apa yang dimaksud dengan dua tempat ini? Yaitu kafir dan muslim. Ya, kafir dan muslim. Apabila seorang muslim melakukan dosa besar, maka tempatnya tengah-tengah. Enggak dikatakan muslim dan enggak dikatakan kafir. La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kebingungan orang-orang Mu'tazilah ini. Ya. Baik, ahli sunnah wal jamaah mengatakan mereka yang melakukan dosa besar tidak kafir. Ya. Tidak kafir mereka. Mereka wajib taubat dan nasuha. Kalaupun mereka
ternyata masuk dalam neraka, insya adzabahu wa insya ghufir lahu. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia dikarenakan dia telah melakukan dosa, atau kalau Allah mau, Allah akan angkat dia, Allah akan ampuni dosanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi demikian. Saya ulangi. Wa ka'anna maqsudus salaf fil iktisari ala hadzal miqdar min hadis huwa raddu 'ala al-khawarij wa man tabi'ahum minal mu'tazilah. Sepertinya para ulama salaf dahulu hanya menyingkat hadis ini dengan syafaat yang mengeluarkan orang-orang pelaku dosa dari api neraka. Ini tujuannya adalah untuk membantah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Alladzina ankaru khuruja ahadin minan nar ba'da dukhuliha, di mana mereka orang Khawarij dan orang Mu'tazilah ini meyakini bahwasanya yang sudah masuk neraka tidak akan keluar selamanya. Demikian. Ini berdasarkan kaidah mereka. Ya, kalau pelaku dosa besar masuk neraka kekal, bagi mereka itu murtad. Kemudian ikhwah rahimanallah, fa yadhkuruna hadzal qadar min hadisil ladzi fihi nassun sharihun fi raddi alaihim, sehingga para sahabat atau para tabi'in yang meriwayatkan hadis ini hanya menyebutkan hal yang terpenting yang terkait khusus dengan permasalahan, ya, yaitu permasalahan Khawarij. Makanya yang hanya disebutkan yang ujung, ya. Padahal di pangkal hadis berbeda kisahnya. Kemudian wa yadhkuruna hadzal qadar min al hadis alladhi fihi nassun sharihun min ar-radd 'alaihim fi ma dhahabu ilaihi min al bid'ati wal mukhalafati al ahadits, sehingga mereka hanya menyebutkan sebatas hadis yang menunjukkan nas yang jelas membantah orang-orang Khawarij dan membantah orang-orang Mu'tazilah yang memiliki pemikiran yang bid'ah yang jelas-jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi kalami Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi iddatul umur. Dalam komentar Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi, ya, ada beberapa tinjauan. Yang pertama, anna akkada wujuda hadzal iskal fi hadzal hadis. Beliau mengatakan bahwasanya adanya sedikit muskil, adanya sedikit kendala, ganjalan dalam siyaqul hadis, dalam penyebutan hadis ini. Seperti yang kita katakan tadi. Yang pertama terkait dengan bagaimana agar orang-orang terbebas dari penderitaan padang mahsyar. Ternyata syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah yaitu mengeluarkan kaum muslim dari api neraka, kaum muslim yang imannya tipis dari api neraka. Demikian, tidak ada korelasinya. Taib. Beliau mengatakan, wa mimma dzukira hadzal iskal Ibnu Hajar Asqalani. Di antara yang menyinggung masalah ganjalan ini yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Wa naqala min Darawardi, beliau menyebutkan dari Imam Darawardi. Innahu qala, dia berkata, ka'anna rawi hadzal hadis raqiba syai'an ala ghairi aslihi. Sepertinya perawi hadis ini menyebutkan hadis yang tidak sesuai dengan aslinya. Wa dzalika anna fi awal dzikr syafa'atin fi irahati min al-qurbil mauqif. Karena di awal hadis menyebutkan tentang syafaat agar mereka bisa selamat, bisa menyelesaikan urusan mereka apakah surga atau neraka. Wa fi akhiri dzukira syafa'atu fi ikhraj minan nar. Tapi ternyata di akhir hadis hanya menyebutkan tentang syafaat untuk mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Yakni dzalika inna yakunu ba'da tahawuli minal mauqif wal murur al sirat. Ya, tentunya syafaat mengeluarkan orang dari surga itu setelah selesai padang mahsyar, kemudian kemudian meniti sirat, lantas yang jatuhlah, masuklah neraka. Setelah itu baru yang sudah masuk neraka ini diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Demikian. Jadi sudah proses. Ya, sementara tujuan syafaat umat manusia mendatangi para nabi-nabi ini bukan untuk yang itu, karena itu prosesnya yang berikutnya, ya, itu proses berikutnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi untuk menenangkan mereka, segera untuk mengeluarkan mereka dari penderitaan padang mahsyar. Kemudian wasukut
wa inna wa dzalika inna ma yakunu ba'da tahawuli min mauqifin wal mururin ala sirat wa suqut may yaskut fi tilkal halat fin nar. Tentunya syafaat yang disebutkan dalam hadis itu terjadi yaitu setelah perpindahan dari padang mahsyar menuju menyeberang ataupun meniti sirat jembatan, kemudian yang jatuh ya ke api neraka, summa yaqabada syafaatul ikhraj. Baru kemudian ada syafaat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Jadi peristiwa ini tidak di padang mahsyar, ya. Peristiwa ini di surga. Ya, seperti yang kita katakan tadi, tujuan syafaatul zumah menyelesaikan ataupun menghilangkan penderitaan kaum orang umat manusia dari penderitaan di padang mahsyar. Sementara hadis yang terakhir menyebutkan syafaat mengeluarkan orang dari api neraka. Berarti itu sudah beberapa tahap. Berarti kisahnya ikhwah, setelah orang-orang selesai diperkenankan untuk diberi dihisab, maka dihisablah mereka, kemudian disuruhlah untuk menyeberang titian, ya, hingga akhirnya ada yang jatuh makhdush kata Rasulullah SAW, ya, ada yang terkait masuk dalam api neraka. Mereka sudah masuk api neraka inilah yang nanti akan diberi syafaat untuk keluar dari api neraka. Jadi sudah beberapa tahapan dia. Demikian ikhwah. Qala Ibnu Hajar ba'da naqlil kalam Darawardi wa huwa ishkalun qawi. Kata Ibnu Hajar setelah menyebutkan perkataan Imam Ad-Darawardi, kata beliau memang ini ganjalan yang cukup terasa. Ya, adanya kecanggungan, adanya ketidaksinkronan, tidak adanya korelasi antara hadis yang pertama, hadis di awal dengan hadis yang di akhir, padahal dia adalah satu hadis. Nomor 2, waqad ajaba Syahrut Tahawi an hadzal iskal kama naqalna anhu anna alladziina qalu hadzal nusus qassaru bi fin naqli. Bahwasanya pensyarah kitab akidah Tahawi yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menyebutkan penyelesaian, menyebutkan ingin menyelesaikan, menghilangkan ganjalan ini. Annal ladzina naqalu hadhihi nusus qassaru fin naql, bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini dia telah melakukan menyingkat hadis. Wasiru hadha taksir annahum qasadu raddu ala khawarij alladhi ankaru khuruja ahadin minan nar ba'da dukhulihi. Tujuannya apa? Rahasianya apa? Yaitu mereka hanya menyebutkan syafaah yang disebutkan tadi, ya. Itu tujuan mereka adalah untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengingkari keluarnya seorang pun dari api neraka kalau dia sudah masuk api neraka. Demikian. Karena bagi mereka yang masuk api neraka kekal dalamnya. Tidak akan ada lagi yang keluar dari api neraka. Wa za'amu anna kullu man dakhala an-nar fa innahu fiha khalid. Mereka meyakini barang siapa yang sudah masuk neraka maka kekallah mereka dalam neraka. Tidak ada yang namanya syafaat mengeluarkan mereka dari api neraka, tidak ada. Yang sudah masuk neraka kekal selamanya. Ya, enggak akan lagi keluar dari api neraka. Nanti akan kita bahas betul apa tidak pembahasan ini, ya. Bahwa betul apa tidak pernyataan orang Khawarij ini. Yang jelas salah, ya. Jelas salah, karena hadis-hadis yang menyebutkan adanya syafaat Rasulullah, ada syafaat Allah juga, orang-orang mukmin yang lain yang mengeluarkan teman-teman yang mengeluarkan kaum muslimin dari api neraka. Demikian ikhwah. Jadi ini bantahan terhadap orang Khawarij. Wahtajja ala ma dhahaba ilai bi hadis sur alladhi yasrahu fiha bi anna Rasulullah yashfa' awalan kay ya'til haqqu bil qada'i bin nas. Lantas Ibnu Abi Is berdalilkan dengan hadis sur, hadis sangkakala. Di sana disebutkan bahwasanya setelah umat manusia mendatangi Nabi Adam, kemudian ke Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Rasulullah SAW, Rasulullah annalah aku itu orangnya, akulah orangnya untuk menyelesaikan masalah ini. Lantas pergilah Rasulullah SAW menghadap Allah SWT dan meminta untuk menyelesaikan masalah ini, masalah penderitaan orang-orang di padang mahsyar. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara dibentangkannya titi dan orang-orang pun akan melaju ataupun meniti titi ini. Ada yang sebagaimana yang telah kita bahas, ada yang kecepatannya bagaikan kilat, sudah sampai ke seberang. Ada yang kecepatannya bagaikan angin yang kencang. Ada yang kecepatannya bagai kuda yang kencang. Ada yang berlari, kecepatan bagaikan berjalan. Ada yang merangkak.
Ada yang merangkak pelan, merangkak. Demikian. Ada yang jatuh bangun, ikhwah. Kalau merangkak masih lancar. Ini jatuh bangun. Demikian, ikhwah. Disitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian mereka dari penderitaan di padang mahsyar. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi sayangnya kata beliau, ya, walau kana hadis sur hadza sahihan lakana fihi hallu li hadzal iskal. Tapi sayangnya hadis sangkakala itu tidak sahih, ya, tidak sahih, dan seandainya sahih itu sudah menyelesaikan kendala yang dirasakan. Wala'alla dhahaba ila qadhi Iyad tabahu an-Nawawi wa Ibnu Hajar wa ghairihima alaihi aktsaru diqqatan wa tawfiqan mimma qala syarih Imam At-Tahawi. Sepertinya pendapat Qadhi Iyad yang diikuti oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar dan lainnya lebih detail, lebih teliti dan lebih detail, dan dia mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiqan. Kalau syarih Tahawi dia mengatakan bahwasanya, berkata Ibnu Hajar, wa qad ajaba an hadzal iskal Iyad wa tabi'u Nawawi wa ghairuhu, dan kendala ini dijawab oleh Imam Qadhi Iyad dan diikuti juga, disetujui pendapat ini oleh Imam An-Nawawi dan lainnya, bi anna qad waqa'a fil hadis Hudzaifah al-maqrunu bi hadis Abi Hurairah. Ya. Hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, kita lihat hadis Hudzaifah Ibnul Yaman yang menyebutkan tahapan-tahapan permintaan manusia terhadap para nabi, ya. Tapi kemudian akhir hadis syafaatnya bukan syafaat untuk keluar dari padang mahsyar, tapi untuk keluar dari api neraka, ya. Seharusnya apa yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman itu harus disinkronkan juga dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian, ya. Jadi dua hadis harus sinkronkan. Yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, fayatuna Muhammad, mereka pun mendatangi Muhammad, fayaqum wa yu'dan lahu. Maka Nabi Muhammad pun menghadap Allah dan diberilah syafaat, ya. Diberilah syafaat. Tursalul amanatu war rahim. Dan Allah pun mengutus amanah dan rahim. Artinya seperti yang telah kita bahas, ya. Fayuqumani jambai as-sirat yamin wa shimalan. Keduanya berada di sebelah kanan dan sebelah kiri jembatan. Ar-rahim, dan satu lagi yaitu al-amanah, ya, al-amanah. Taib. Dua makhluk ini yang sudah diubah Allah Subhanahu wa taala dari benda yang konkret, dari benda yang abstrak ke benda yang konkret, ya, Allah utus al-amanah dan silaturahmi ini berdiri di sebelah kanan dan kiri titian tersebut. Ya, mungkin maksudnya ketika ada orang yang mau jembatan, ternyata di situ ada silaturahmi yang nggak membolehkan dia atau menyampakkan dia langsung ke dalam api neraka. Atau amanah ini kerjanya yaitu kalau seandainya dilihatnya ada yang orang yang semasa hidup yang nggak amanah, ya dia masukkan ke dalam langsung api neraka. Demikian. Intinya, ikhwah, setelah Rasulullah SAW mohon kepada Allah untuk menyelesaikan, untuk mengakhiri penderitaan umat manusia di padang mahsyar, maka Allah memberikan caranya dengan dibentangkannya lah sirat. Nah, yang selamat masuk surga, yang tak selamat masuk neraka. Begitu, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Taib. Fayamurru awwalakum kalbarki. Maka orang yang pertama lewat, melintas, meniti, wus, itu bagaikan petir, bagaikan kilat. Qala Iyad, berkata Iyad, fahada yattasil kalam. Fabihada yattasil kalam. Kalau seperti ini, maka cocoklah hubungan antara hadis yang pertama dengan yang terakhir. Lianna syafa'at allati laja ilaihin nas fiha hiya irahatu mil karbil mauqif. Karena syafaat yang diminta oleh umat manusia sampai mendatangi para nabi rasul ini, yaitu agar mereka disudahi, agar
mereka dikeluarkan dari penderitaan, ya. Mereka dikeluarkan dari penderitaan. Summa yaju syafa'a fi ikhraj. Kemudian setelah itu barulah ada syafa'ah ikhraj, yaitu mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Wa qad waqa fil hadis Abi Hurairah, dan itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Al amru bittiba'i kulli ummatin ma kanat ta'budu. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan tambahan, barang siapa yang memiliki Tuhan yang dia sembah, ikuti Tuhannya. Jadi sebelum meniti titian sirat, maka Allah mengatakan barang siapa yang punya sesembahan, ikuti yang orang yang dia sembah, ikuti yang dia sembah. Demikian ikhwah rahimanallah. Summa tamayyazal munafiqin minal mu'minin. Dari situ maka akan terpecahlah antara orang mukmin dan orang munafik. Orang munafik ini kan orang-orang yang pura-pura masuk Islam, sebenarnya dia kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila bertemu dengan orang mukmin, mereka katakan sungguhnya kami bersama kalian. Dan apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, mereka katakan kami itu sebenarnya bersama kalian. Sungguhnya kami itu sedang mengolok-olok orang-orang mukmin. Orang munafik, dia orang kafir sebenarnya. Maka di padang mahsyar nanti, supaya nggak gabung antara orang mukmin dan orang munafik, Allah katakan mereka yang memiliki Tuhan yang mereka sembah, silakan ikuti Tuhannya. Maka secara otomatis terbelahlah antara orang munafik dan orang-orang mukmin yang hakiki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Summa hulus syafa'ah ba'da wadha'i syirat wal mururi alaihi. Kemudian setelah orang-orang lewat meniti titian, sebagian ada masuk neraka, ada juga yang berhasil masuk surga. Setelah itulah ada syafaat yang berikutnya, ya, ada syafaat yang berikutnya, yaitu untuk mengeluarkan orang mukmin dari api neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa kana al-amru bittiba'i kulli ummatin ma kanat ta'buduha awwalu afaslin qada'i wa irahati bil karbil mauqif. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mengikuti masing-masing orang mengikuti apa yang dia sembah. Maka itulah manusia pertama sekali yang diselesaikan masalahnya di padang mahsyar, apakah dia ke surga ataukah dia ke neraka. Wa bihadza yatajtami'ul mutunul ahadits wa tatarattabu ma'anihi. Dengan demikian bisa dikompromikan semua hadis dan isinya pun menjadi teratur. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Wa qad zada al-Hafiz Ibnu Hajar hadhil mas'alah idhahan. Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan penjelasan yang jauh lebih jelas. Wa arada an-nusus dalla ala anna fi ba'dil ahadits syai'an min al-ikhtisar. Kata beliau, sepertinya hadis ini memang sengaja diringkas oleh si perawi. Seperti yang kita katakan tadi, itu karena untuk membantah orang Khawarij. Faqala qultu faqana ba'dur ruwati hafidha ma lam yahfadh akhar. Kata beliau, atau bisa saja sebagian rawi ada yang menghafal yang tidak dihafal oleh sebagian rawi yang lain. Ya. Jadi perawi yang kita sebutkan tadi di awal syafaat dengan di akhir itu berbeda. Ya. Kata Hafiz Ibnu Hajar, atau mungkin bisa jadi bukan untuk membantah, tapi memang si perawi tidak mendengar ada hadis kecuali yang dia riwayatkan. Mungkin dia hanya mendengar hadis yang diriwayatkan. Sementara detailnya setelah Rasulullah SAW ditunjuk untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri dia syafaat, itu nggak disebutkan. Karena memang hafalnya hanya sampai di situ. Kemudian ikhwah, wa sayati baqiyatuhu fi syarhil hadis al-bab alladhi yalih. Dan insyaallah akan disebutkan syarahnya di bab berikut insyaallah. Apa isinya? Hatta yaji'ur rajul fala yastati'u sayr illa zahfa.
Sehingga ada orang-orang yang dimana dia tidak bisa melintas di titian kecuali dengan cara merangkak. Wa fi janibai asyarat kalalib ma'muratun bi akhdhi man marrat bihi. Sementara di sebelah kiri sebelah kanan itu ada gancu yang menggancu dan mengkait orang-orang agar masuk ke dalam api neraka. Fa dhahara minhu famakdushun taj wa maqdusu finnar. Ya, maka orang-orang ini pun ada yang sampai terobek-robek dikarenakan bekas digancu. Demikian ikhwah rahimanallah. Fa dhahara minhu anna sallallahu awwala ma yashfa' liyaqdi baina khalq. Dari sini bisalah kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah orang yang pertama sekali diberi izin untuk memberi syafaat agar yaitu dalam mauqif, di padang mahsyar. Beliaulah orang yang pertama yang memberikan syafaatul uzma ini kepada seluruh umat manusia. Tujuannya satu, yaitu agar penderitaan mereka usai dengan cara Allah bukakan titian dan melintaslah di sana. Demikian. Yang berhasil masuk surga, yang enggak masuk neraka. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian barulah diangkat dari api neraka barang siapa yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Fa dhahara minhu annahu sallallahu awwala ma yashfa' liyaqdi bainan nas. Dari hadis di atas jelaslah bahwasanya Rasulullah yang pertama sekali memberikan syafaatul uzma untuk menyudahi penderitaan yang dirasakan manusia pada saat itu. Wa anna syafa'ata fi man yakhruj minan nar mimman saqata taqa'u ba'da dzalik. Adapun syafaat untuk mengeluarkan orang-orang dari neraka itu terjadi setelahnya. Setelah orang-orang ada yang jatuh. Waqad waqa'a dzalika sarihan fi hadis Ibnu Umar, ikhtasara fi siyaqihi. Di mana ada hadis yang lebih ringkas yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Alladzi saqau Anas wa Abu Hurairah mutawwalan, di mana Anas dan Abu Hurairah malah meriwayatkan dengan cara cukup panjang. Bilafzi inna syamsa tadunu hatta yablughal 'irq nisfal udhun. Kata beliau, sungguhnya matahari itu sangat dekat sampai keringat manusia itu ada yang sampai telinga. Kemudian fa bainama hum kadzalik istaghatsu bi Adam. Di saat seperti itu mereka pun mendatangi Nabi Adam, minta tolong. Kemudian Musa, summa Muhammad, kemudian Muhammad. Fayashfa' liyaqdi bainal khalqi. Maka Rasulullah pun memohon kepada Allah agar diberi syafaat untuk menyelesaikan urusan manusia ini. Fayamshi hatta ya'khudha bihalaqatil bab. Beliau pun datang dan sampai memegang ketukan pintu, rantai ketukan pintu. Ya. Fa yauma idzin yab'atsuhu Allahu maqama mahmuda yahmiduhu ahlul jam'i kullihim. Ahlul jam'i kulluhum. Ya, sehingga itulah posisi yang paling dicintai oleh seluruh umat manusia. Itu posisi yang paling tinggi. Ya, maqama mahmuda. Ya, yang dimana siapa saja yang berada di posisi itu, di tempat itu, maka semua makhluk Allah akan memuji dia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa waqa fi hadis Abi Ubay bin Ka'ab inda Abi Ya'la. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ubay bin Ka'ab dan Abi Ya'la, summa amtadahu bimadahatin yarda biha anni. Kemudian huma amtadihuhu. Kemudian Allah Subhanahu aku pun memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala bimadahatin dengan pujian yarda biha anni, sehingga membuat dia ridho kepadaku. Summa yu'dzanu li fil kalam. Kemudian Allah memberikan aku izin untuk berbicara. Summa tamurru ummati ala sirat. Kemudian setelah itu barulah umatku melintas ke sirat, ke titian. Wa huwa mansubun baina dhahranai jahannam fayamurun. Dia berada titian yang berada di atas neraka jahannam. Demikian ikhwah, dan orang-orang pun wajib untuk melintasinya. Wa fi hadis Ibnu Abbas min riwayat Abdullah bin Al-Haris anhu Anda Ahmad, dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Abdullah bin Haris dari Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fa yaqulu azza wa jalla, ya Muhammad, ma turidu an asna'a fi ummatik. Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya Muhammad, apa yang ingin engkau
apa yang ingin engkau lakukan, apa yang ingin engkau minta dariku dalam perlakuanku terhadap umatmu. Aku lu ya Rabb, ajil hisabahum. Aku berkata, ya Allah, segerakan hisab mereka. Fi riwayat dari Ibnu Abbas inda Ahmad wa Abi Ya'la, dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dan Abi Ya'la, fa aqulu ana laha. Aku berkata, akulah orangnya. Ya, akulah orangnya yang punya hak ataupun yang tepat untuk memintakan syafaat itu. Hatta ya'dana Allah liman syaa wa yarda, sehingga Allah pun memberikan izin kepada beliau, yaitu orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Fa idza arada Allah yafza'a min khalqihi nada munadin aina Muhammad wa ummati. Ketika Allah Subhanahu wa taala fa idza arada Allah yafza'a min khalqihi, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengejutkan makhluknya, dia akan memberi pengumuman, aina ummati Muhammad, aina ummatu Muhammad, aina Muhammad wa ummatuh, mana Muhammad dan umatnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah lebih kurang terkait dengan masalah syafaat ini. Intinya ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, ya. Ini sampai selesai. Intinya hanya itu pembahasan ini. Ya, pembahasan hadis yang telah kita bacakan bahwasanya umat manusia sudah tidak tahan lagi menderita di padang mahsyar, maka mereka mencari para nabi dan rasul yang bisa menghadap kepada Allah dan mohon kepada Allah agar penderitaan mereka diselesaikan, agar penderitaan mereka usai. Demikian. Tapi ternyata Nabi Adam tak mau, mereka pergi ke Nabi Nuh nggak mau. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim juga nggak mau. Mereka pergi ke Nabi Musa nggak mau. Pergi ke Nabi Isa nggak mau. Kemudian terakhir pergi kepada Rasulullah dan Rasulullah katakan, annalah, akulah orangnya. Maka Rasulullah pun pergi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar urusan manusia, penderitaan manusia di padang mahsyar diselesaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya agar diselesaikan syafaat. Tapi ternyata hadis kelanjutannya itu bukan ini, tapi hadis syafaat untuk mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Orang mukmin dari api neraka. Yang seharusnya syafaat ini itu setelah mauqif, setelah padang mahsyar, kemudian masuk ke titian sirat di atas neraka jahanam, barulah yang mereka yang jatuh neraka, barulah setelah itu mereka dikeluarkan dari api neraka. Jadi sebenarnya adanya ketidaksinkronan antara hadis yang pertama dengan endingnya. Ya. Makanya para ulama rahimahumullah menyebutkan korelasinya. Yang pertama ikhwah, yaitu mereka menyebutkan bahwasanya ini, yaitu kenapa diringkas seperti ini. Sebenarnya hadisnya nggak sependek ini, seharusnya lebih panjang, ya. Karena mengenai syafaatul uzma tidak disebutkan, tapi malah syafaah ahli neraka. Demikian ikhwah. Apa kata mereka? Tujuannya itu untuk membantah orang-orang khawarij, untuk membantah orang-orang khawarij. Demikian ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Ya. Baik. Ini ada sekitar 1,5 halaman lagi, tapi intinya itu ikhwah, ya. Intinya yaitu bagaimana para ulama mengkonfirmasikan antara awal pangkal hadis dengan hadis yang terakhir, dia endingnya hadis dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya, ya, sebenarnya para perawi hanya menyebutkan secara singkat yang tujuannya untuk membantah orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Allahu a'lam bissawab. Kita lihat di sini endingnya apa kata Ibnu Hajar Asqalani, wa fihi isy'aru anna al-'arda wal mizana wa tatayur al-suhaf yaqa'u fi hadzal mautin. Kata Ibnu Hajar, dari hadis-hadis ini kata beliau, ya, memberikan kesan bahwasanya terkait dengan timbangan amalan, demikian juga penayangan amalan-amalan, demikian juga penyerahan buku catatan amalan, ini terjadi di tempat ini. Maksudnya ini terjadi padang mahsyar sebelum sirat. Ini kata ya beliau, ya, seperti nanti akan kita bahas ikhwah, ada yang namanya hisab. Dihisab, manusia dihisab.
Hisab ini kapan tempatnya? Di mana tempatnya? Apakah sebelum sirat ataukah setelah sirat? Atau jangan-jangan di sirat itu sendiri? Siratnya titian, ya, titian sirat. Demikian. Ibnu Hajar mengatakan dari hadis-hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwasanya yang namanya hisab itu yang namanya penayangan amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita di dunia. Kemudian penimbangan amalan yang kita lakukan dunia, ada mizan, ya. Wa nadha'ul mawazina bil qist. Kami letakkan timbangan nanti dengan keadilan, penimbangan amalan. Demikian juga pemberian kitab-kitab amalan, fa amman utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada juga yang diberikan dari sebelah kiri, wa amman utiya kitabahu bi shimalihi fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ini penyerahan ini kapan ini? Kata beliau, itu semua terjadi ketika di padang mahsyar, ya. Yaqa'u fi hadzal mautin. Ketika di padang mahsyar. Summa yunadil munadi. Kemudian setelah itu semua, maka muncullah suara yang memanggil, ya. Apa isinya? Liyattabi' kullu ummatin man kana ta'budu. Setiap umat hendaklah mengikuti apa yang pernah dia sembah semasa di dunia. Setelah hisab, ikhwah. Maka fayasqutul kuffar finnar. Akhirnya ya masuklah orang-orang neraka orang-orang kafir dalam neraka. Summa yumayyizu bainal mu'min wal munafiqin bimtihani bisujudi 'inda kashfis saq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang mukmin dan orang munafik, karena orang mukmin dan orang munafik itu sekelompok, ya, karena dianggap tuh mukmin, kan mereka pura-pura mukmin. Dengan cara bagaimana? Allah Subhanahu wa taala suruh sujud. Semua orang-orang mukmin disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya sujud kecuali orang munafik. Ya, bimtihani bisujud indal kashfis saq. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka sujud ketika betisnya Allah disingkap. Ya, maka sujudlah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik tidak bisa sujud. Punggung mereka tegak, tidak bisa sujud. Demikian ikhwah rahimanallah. Summa yu'dana fi nasabi syirat wa mururi alaihi. Kemudian dibuatlah, ya, titian, ya, yang mengarah ke surga. Kemudian fayatfa'u nurul munafiqin wa yaskutuna fi nari aidha. Maka pada saat itu orang-orang munafik terjerembab masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena cahaya mereka mati. Karena cahaya mereka mati. Berarti ikhwah kondisi dalam keadaan gelap berarti. Ya. Ini disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hadid, yauma yaqulul munafiqun al munafiqati unzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik laki-laki dan perempuan mengatakan, tunggulah, kami ingin berjalan dengan cahaya kalian. Maksudnya cahaya orang-orang mukmin, karena mereka sudah mati cahayanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya maka orang-orang munafik akan masuk ke dalam api neraka, sementara orang-orang mukmin wa yamurul mu'minuna 'alailal jannah. Maka orang-orang mukmin pun dengan mudah melintasi titik tersebut ke surga. Fa'am wa minal usatu may yasqut. Ada orang-orang mukmin yang durhaka, yang suka melakukan dosa, jatuh ke dalam api neraka. Wa yaqifu ba'du man naja 'inda qantarati bainahum summa yadkhulul jannah. Ada juga di antara mereka yang berhenti di tengah-tengah sirat. Pelan-pelan mereka bergerak hingga akhirnya mereka selamat ke seberang dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah dia penyelesaian ganjalan ataupun kendala terkait dengan hadis sirat, hadis syafaatul uzma. Kemudian apa saja jenis-jenis syafaat ini? Ya, apa saja jenis-jenis syafaat ini? Ikhwah, jenis-jenis syafaat ini
yaitu jenis syafaatul uzma. Yang kedua yaitu syafaat orang-orang yang orang-orang mengeluarkan orang-orang mukmin keluar dari api neraka, ya. Kemudian ada juga syafaat di mana mereka yang keburukan dan amalannya sama timbangannya, tapi Allah diberi syafaat agar dimasukkan surga, seharusnya kan masuk neraka, ya. Ada lagi syafaat yang terkait dengan orang yang masuk surga seharusnya tingkat 1 dimasukkan ke tingkat 3 misalnya. Insya Allah akan kita bahas di kajian yang akan datang, yaitu anwa'us syafa'ah, yaitu jenis-jenis syafaat. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya seputar pemaparan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat dari layanan telepon terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Iya, silakan Bu pertanyaannya, Bu. Ya, mohon maaf Ustaz, saya lagi sakit. Doa aja, semoga sehat, diberi kesehatan. Jadi Ustaz, saya sudah menyikapi dari awal perjalanan setelah kematian. Pertanyaan saya, bagaimana untuk sekarang ini orang-orang yang telah meninggal dunia beberapa tahun sekarang posisinya ada di mana, Ustaz? Hanya itu mungkin pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, coba silakan, bisa Ustaz. antum ulangi pertanyaannya? Posisi apa tadi? Orang-orang yang sudah meninggal dahulu, Ustaz. Jadi sekarang itu posisinya berada di mana? Orang-orang yang telah meninggal sebelum-sebelumnya. Ya, jazakumullah khair. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, sebenarnya sudah kita bahas ya di kajian yang sudah lama itu, ketika manusia itu meninggal dunia dan ketika nanti dibangkitkan bagaimana. Manusia ketika dia meninggal dunia, di mana posisi dia? Posisi dia di tempat di mana dia dikuburkan. Ya, posisi dia tempat di mana dia dikuburkan. Dan dia sudah membusuk dan bahkan sudah menjadi tanah. Semua bahagian-bahagian manusia akan membusuk dan akan hancur, kecuali ujung tulang ekor. Kecuali ujung tulang ekor, itu akan awet. Di mana nanti ikhwah azinallahu wa iyyakum, ketika di hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan. Ya, akan mengirimkan hujan. Ketika hujan itu mengguyur tanah, mengguyur bumi, ya tentunya buminya tidak sama lagi dengan bumi yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi akan berubah dengan beda, bukan lagi bumi yang sekarang, ya. Maka setelah hujan menerpa bumi, tumbuhlah tulang ekor tadi itu, ya, hingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna dan dia pun bangkit dari kuburannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Itu yang bisa kita pahami. Lantas gimana misalnya kalau dia dikuburkan di jalan fulan, misalnya di pekuburan jalan fulan, terus nanti ketika terjadi perubahan pada hari dirubahnya bumi yang bukan bumi sekarang itu, apakah dia tetap jalan situ? Allahu a'lam bishawab. Zahirnya ya begitu, ya, zahirnya begitu. Di mana dia dikebumikan, dia disitulah dia dibangkitkan. Terus apakah tadi? Allahu a'lam. Hanya begitu ikhwah. Bagaimana? Terus bagaimana kalau seandainya yang mati dimakan harimau, dikeroyok
anjing hutan misalnya, kakinya dimakan anjing ini, kepalanya dimakan anjing ini misalnya, atau dia meninggal dunia di dalam perjalanan kapal misalnya, kemudian disepakati bahwasanya orang ini dikebumikan, dibuang ke laut misalnya, terus dimakan oleh hiu, ikan dicabi oleh dan seterusnya. Itu bagaimana? Di mana kuburannya? Dia akan dibangkitkan juga. Ya, dia akan dibangkitkan juga. Ya. Jadi, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk membangkitkan itu, ya untuk membangkitkan itu ikhwah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan manusia, maka untuk membangkitkannya kembali itu mudah. Demikian. Itu yang hanya bisa kita jawab. Ya. Adapun yang tadi, yang dimana dia dibangkitkan bagi hewan-hewan yang telah mencabi-cabi dia, Allahu a'lam bishawab, intinya dia tetap akan dibangkitkan. Dia tetap akan dibangkitkan dimanapun dia berada. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Ya, silahkan pertanyaannya, Pak. Mohon izin bertanya, Ustaz. Mohon penjelasannya Quran surat Az-Zumar ayat 44, Ustaz. Kullillahi syafa'atu jami'an lahul mulku samawati wal ard summa ilahi turja'un. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepunyaannya lah, kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi bagaimana dengan hadis yang tadi, Ustaz, bahwa semua nabi tidak bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah firman ini tidak berketentangan, Ustaz, dengan hadis tadi, Ustaz? Enggak paham saya. Demikian, Ustaz, mohon penjelasannya, Ustaz. Quran surat Az-Zumar tadi ayat 44. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Antum bisa memahami pertanyaan ya, akhi? Allahu alam bissawab. Saya belum bisa memahami pertanyaan Bapak yang di Tanjung Merawa, hubungan antara ayat yang dibacakan tadi dengan hadis yang telah kita bacakan, yang sesungguhnya tidak ada pertentangan sama sekali, ya. Tapi Allahu alam apa yang dimaksud Bapak bertentangan, karena zahirnya pun tidak bertentangan. Allahu alam. Saya silakan. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah nanti ketika melewati sirat, adakah kaum muslimin yang tanpa melewati sirat, Ustadz, jadi langsung masuk ke surga atau ke neraka? Silakan, Ustadz. Apakah ada orang-orang mukmin yang masuk surga dengan tidak melalui sirat? Allahu alam bissawab, ikhwah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kalian akan melewati sirat ini. Ya. Hanya memang ada orang-orang mukmin di mana mereka itu yadkhulunal jannah sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ya. Hisab sirat ini bukan hisab. Hisab itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dihisab, ditimbang amalannya, ditanya perbuatannya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man nuqisa udziba.
Barang siapa yang didebat, diterogasi, dia akan diadab. Demikian ikhwah. Kemudian penayangan amalan-amalannya, kemudian juga pemberian catatan amalannya, demikian juga saksi-saksi yang akan berbicara dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ada saksi itu berupa malaikat, ada saksi itu berupa bumi yang kita pijak, sebagaimana dikatakan Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi akan menceritakan, melaporkan ceritanya. Rasulullah mengatakan, atadruna ma akhbaraha. Tahu enggak kalian apa berita yang akan dilaporkan oleh bumi? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Beliau katakan bumi pada waktu itu akan menceritakan semua amalan anak Adam ketika dia berada di atas bumi. Dia melakukan ini dan ini ketika di sini itu bumi akan menjadi saksi. Demikian juga tangan dan kaki akan menjadi saksi, kulit juga akan menjadi saksi. Demikian itu terjadi, ya, itu terjadi sebelum sirat. Artinya ketika ada umat muslim yang masuk surga dengan tanpa hisab, dia tidak dihisab. Ya, langsung dia menuju sirat dan langsung pergi ke dalam surga. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, sepengetahuan saya bahwasanya semua manusia akan tetap melewati sirat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya masih kita akan coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Pak Burhan di Suruhan. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Mau tanya, ini apa namanya? Ini saya pernah dengar dari Ustaz Rahim. Kalau orang dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dia tetap masuk surga karena dia telah mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu Ustaz. Mohon keterangan ya Ustaz. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mereka yang mengucapkan syahadat tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, apalagi haji, mereka akan masuk ke dalam surga walaupun melalui api neraka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perlu kita ketahui, ahlu sunnah wal jamaah itu menyatakan iman itu adalah al-iqraru bil janan, pengakuan dalam hati, keyakinan. Wal qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal a'malu bil arkan, dan direfleksikan dalam perbuatan. Jadi apabila ada orang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu artinya dia akan mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali refleksnya, orang ini nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah berpuasa. Para ulama sepakat ikhwah, mereka seorang yang mengatakan diri yang muslim tapi tak pernah sholat sama sekali, ini sepakat orang ini murtad walaupun dia mengakui bahwasanya sholat itu wajib. Demikian, karena iman itu harus ada amalannya. Di amalan ini adalah ada naik turunnya. Makanya kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Allah, beramal ibadah pada Allah, berbuat baik, berbakti pada orang tua dan seterusnya. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan kurang dengan mentaati syaitan. Demikian. Jadi ada amalannya. Oleh karena itu tingkatan seorang beriman itu berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Sejauh mana amalannya, sejauh mana ketulusannya berbeda-beda. Tapi kalau dia katakan beriman tapi dia tidak pernah beramal sama sekali, ya, tidak pernah beramal sama sekali, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, maka ini bukan orang yang beriman. Ya, bukan orang yang beriman. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, terutama masalah sholat, ya, kalau ada seorang yang katanya muslim tapi dia tak pernah sholat sama sekali, maka sepakat para ulama mengatakan dia itu tidak muslim. Dia itu tidak muslim. Bagaimana dengan hadis kalau saya tidak salah hadis Hudzaifah
Ibnul Yaman yang nanti di akhir zaman, ya, umat muslim tidak mengetahui kecuali kalimat la ilaha illallah. Berarti salat juga tidak tahu, zakat sudah tidak tahu. Itu bagaimana? Ikhwah, kalimat ini, kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kenapa? Posisi mereka pada waktu itu memang tidak tahu. Demikian. Bukan orang yang tahu salat itu wajib tapi tak pernah melakukan. Tahu puasa itu wajib tapi tak pernah melakukan. Demikian ikhwah azza. Jadi Allahu a'lam bishawab, ya, mereka yang hanya sekedar meyakini bahwasanya salat itu wajib tapi tak pernah melakukan sama sekali, maka tak pernah salat sama sekali, maka sepakat para ulama orang ini tidak muslim. Al-ahdu bainana wa baina syirk bainal kafir tarkus shalah. Perbedaan antara kami dengan kafir salat. Wa man taraka faqad kafar, yang meninggalkannya maka dia kafir. Yang ada khilafiyah kalangan para ulama adalah seorang muslim yang kadang salat, kadang tidak, kadang salat, kadang tidak. Demikian ikhwah. Itu yang ada khilafiyah, apakah dia muslim ataukah dia kafir. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum, para pemirsa dan pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita paparkan dalam masalah perjalanan setelah kematian, yaitu sampai pada syafaat, bisa menambah wawasan kita yang tentunya tujuannya kita yang masih berada di dunia, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan dan penderitaan yang berkepanjangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Demikian saya undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.